Assalamualaikum sahabat kampus semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersemangat untuk mengkaji materi yang ada di video pembelajaran pengantar hukum Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kampus semuanya, kita ada di video kelima tentang asas-asas hukum pidana. Pada pertemuan atau video yang terdahulu kita sudah belajar tentang asas-asas hukum tata negara dan asas-asas hukum administrasi negara. Keduanya merupakan hukum publik dan kali ini masih dalam lingkup hukum publik kita akan mengkaji tentang asas-asas hukum pidana. Kita dahului dengan pengertiannya. Hukum pidana Strafrecht atau criminal law adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana juga dimaknai sebagai peraturan yang mencakup keharusan dan larangan, serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman. Untuk mempermudah sahabat semuanya, saya sudah siapkan skema pembagian hukum pidana. Bahwa hukum pidana itu terbagi atas dua segi pemaknaan, secara objektif dan secara subjektif. Dari segi bentuknya ada dua, hukum pidana material dan hukum pidana formil, dan sifat keberlakuannya atau luas cakupannya ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Kita akan kaji lebih lanjut di slide selanjutnya. Ada dua makna hukum pidana, yakni secara objektif dan secara subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif, jus ponale, adalah hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana, atau hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif atau ius punendi adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak dari negara untuk mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu. Ia merupakan hukum yang mengatur tentang hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Adapun hak-hak negara yang dimaksud di atas adalah hak negara untuk memberikan ancaman hukuman, hak jaksa untuk menuntut pelaku delik, dan hak hakim untuk memutus perkara. Kemudian secara bentuknya, hukum pidana terbagi atas dua, hukum pidana formil dan hukum pidana material. Hukum pidana formil merupakan peraturan-peraturan yang menentukan cara menjaga dan cara mempertahankan hukum pidana material. Hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana material. Sedangkan hukum pidana material adalah hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya. Ia memuat rumusan tentang perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa saja yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat diterapkan. Kemudian luas cakupan hukum pidana atau sifat keberlakuannya, ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum yang berlaku bagi setiap orang. Sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang tersendiri, berbeda dengan hukum pidana umum. Contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan sebagainya. Pembedaan antara hukum pidana dalam KUHP dan hukum pidana dalam KUHP militer juga termasuk dalam kajian hukum pidana khusus. Berdasarkan penggolongan wujud tindak pidana, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Sejak diberlakukannya dari tahun 1958 hingga saat ini, bulan Maret tahun 2021, KUHP masih membedakan dua bentuk tindak pidana atau dua bentuk delik, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang bersifat ringan. Dia diancam pidana denda ataupun kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pada pelanggaran diatur di dalam buku 3 KUHP. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang bersifat berat yang diancam dengan pidana denda, pidana penjara, hingga pidana mati. Kadangkala pemidanaan terhadap kejahatan juga disertai dengan pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pengaturan tentang kejahatan ada di dalam buku 2 KUHP. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran di dalam buku 3
KUHP. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kejahatan di dalam buku 2 KUHP. Baik, kita lanjut ke macam-macam perbuatan pidana atau macam-macam delik. Perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Ada beberapa macam perbuatan hukum pidana atau delik, yakni delik formil, yaitu suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan di dalam undang-undang yang bersangkutan. Kemudian ada delik material, suatu perbuatan pidana yang dilarang yang mengakibatkan pemidanaan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu. Kemudian ada delik dolus, suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kebalikannya delik culpa, yaitu suatu perbuatan pidana yang terjadi dikarenakan ketidaksengajaan atau kealpaan pelakunya. Selanjutnya ada delik aduan, kelak delik, yakni suatu perbuatan pidana yang membutuhkan pengaduan oleh pihak lain sehingga sebelum adanya pengaduan, maka ia belum tergolong sebagai delik. Yang terakhir, delik politik, suatu perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemberontakan, upaya makar, atau perbuatan lain yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, tidak lengkap rasanya kalau tidak berbicara mengenai KUHP. Kita tengah membahas hukum pidana saat ini. KUHP dibentuk pada tahun 1915 dalam bentuk kodifikasi melalui Statblad 1915 nomor 732. Ia diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Kala itu, Indonesia masih berada dalam penjajahan Belanda. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, KUHP dinyatakan berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia kala itu. KUHP dinyatakan berlaku untuk umum pada tanggal 28 September 1958. Unifikasi hukum pidana dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Kodifikasi KUHP selaras dengan WVS, Wet van Strafrecht Negeri Belanda. WVS sendiri merupakan peraturan hukum pidana Belanda atau KUHP-nya Belanda. Ia berkiblat kepada kode penal milik Perancis yang sesungguhnya merupakan tiruan atau contoh dari mencontoh kepada hukum Romawi. Jadi KUHP itu mencontoh hukum Romawi secara tidak langsung melalui kode penal. KUHP itu sendiri terdiri atas 3 buku. Buku pertama tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Perlu sahabat kampus ketahui bahwa ada 2 segi kekuasaan keberlakuan KUHP. Ada segi positif dan ada segi negatif. Segi negatif terkait dengan keberlakuannya dengan waktu terjadinya perbuatan pidana. Ini artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut, di mana suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Dari segi positif, maksudnya bahwa kekuatan keberlakuan KUHP dikaitkan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Di dalam KUHP terdapat beberapa asas yang penting untuk kita ketahui dan pahami. Yang pertama ada asas legalitas. Asas ini didasari oleh adagium nullum delictum nulla pona sine previa lege ponari, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini asas legalitas. Yang kedua, asas teritorialitas. Ini terkait dengan delik yang dilakukan di dalam wilayah NKRI, ya, diberlakukan. Jadi KUHP berlaku untuk seluruh delik yang terjadi di dalam wilayah NKRI. Kemudian ada asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan delik di luar NKRI. Kemudian ada asas nasional pasif. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik WNI maupun WNA yang melakukan delik di luar NKRI.
Kemudian ada asas universalitas, asas yang memberlakukan KUHP terhadap delik yang terjadi di luar Indonesia yang bertujuan merugikan kepentingan internasional. Selain asas, kita kaji juga tentang jenis-jenis hukuman. Hingga bulan Maret tahun 2021, KUHP masih mempertahankan dua jenis pemidanaan, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, artinya ia dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga ia tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok. Sebagai intinya, ini hukuman pokok adalah hukuman utama yang dijatuhkan. Bisa berbentuk hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang menyertai hukuman inti atau hukuman pokok. Bisa dalam bentuk pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, bagaimana caranya pidana dapat dijatuhkan? Pidana dapat dijatuhkan dengan beberapa teori. Yang pertama, teori absolut atau teori pembalasan. Siapa yang melakukan perbuatan pidana, maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman pidana. Kemudian ada teori relatif. Kemudian ada pula teori gabungan antara absolut dan relatif. Di samping itu perlu diketahui pula bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan seorang terdakwa tidak perlu menjalani pemidanaan. Aturan tersebut terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Di dalam KUHP, apabila terdakwa meninggal dunia ataupun daluarsa. Di luar KUHP ada amnesti dan gerasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Presiden. Nah, sepintas tentang rancangan undang-undang KUHP. Saat ini sedang diupayakan rancangan undang-undang KUHP. Jadi KUHP Indonesia yang baru. Pemerintah terus mengupayakan itu. Ada beberapa unsur kebaruan yang bisa dijumpai di dalamnya, yakni delik pelanggaran dan delik kejahatan tidak dibedakan lagi. Cakupan person diperluas, tidak hanya natural person tapi juga juridical person. Kemudian di dalam RUU KUHP dimuat jenis-jenis pidana pokok, pidana penjara, tutupan, pengawasan, pidana denda, dan pidana sosial. Kemudian adanya tindakan kepada pelaku tindak pidana yang kurang mampu atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan gangguan jiwa. Ada pula tentang pemberian tindakan tertentu kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya guna perlindungan kepada masyarakat. Kemudian ada juga sistem pemidanaan baru, ya. Kemudian ada juga ancaman pidana denda yang dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Dan di dalam buku 2 RUU KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Misalnya delik penghinaan terhadap penyelenggaraan peradilan, pencucian uang, dan terorisme. Ini belum final, nanti kita akan tunggu KUHP Indonesia yang baru, bentuk finalnya seperti apa. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan perkuliahan atau video kali ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Yang kedua, hukum pidana dapat dimaknai sebagai hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya hukum pidana dibagi menjadi dua, yakni hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang keempat, berdasarkan sifatnya hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang kelima, berdasarkan wujudnya perbuatan pidana dikategorikan menjadi dua, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Ini masih berlaku sampai bulan Maret tahun 2021 ketika video ini dibuat. Ke depan boleh jadi disatukan, apalagi RUU KUHP mengarah kepada penyatuan antara pelanggaran dan kejahatan. Kesimpulan yang keenam, pemidanaan digolongkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terdapat beberapa asas dan teori yang dapat diterapkan pada pemidanaan di dalam hukum pidana positif Indonesia. Inilah 7 kesimpulan yang bisa kita petik dalam video kali ini tentang asas-asas hukum pidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sepintas dapat dimaknai, dapat diserap, dan dapat diartikulasikan dalam kegiatan belajar mengajar dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.